teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi lagi teman-teman ya tentang aplikasi Adapundi yang masih belum dibayar sampai hari ini. Mungkin teman-teman kemarin sudah nonton ya video-video saya tentang aplikasi Adapundi yang masih belum dibayar. Bahkan kemarin DC-nya saya telepon. Kenapa saya telepon? Karena kemarin sering ngancam-ngancam, neror tiap hari. Ya memang kita punya hutang, tapi setidaknya jangan diancam ataupun ditakut-takuti lah seperti itu. Akhirnya kemarin saya telepon. Nah teman-teman bisa cek ya. Pokoknya seru banget. DC Adapundi itu saya telepon. Ceklah video saya sebelum ini ya. Oke, di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau mengajak kalian untuk gagal bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi tentang gagal bayar di pinjaman online yaitu Adapundi. Ya masalah gagal bayar itu tergantung teman-teman. Karena di sini saya cuman intinya berbagi. Seperti ini loh resikonya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas. Oke, di sini sudah saya buka teman-teman ya. Untuk aplikasi Adapundi sudah saya buka nih. Teman-teman bisa lihat sendiri nih. Di sini ada nih teman-teman ya. Oke. Di sini ada tagihan 12.227.000 sekian-sekian. Menunggak 91 hari teman-teman. Jadi ini sudah telat 3 bulan lebih. Lebih 1 hari lah ya. Jadi sudah 3 bulan. Total keseluruhan 12 juta sekian-sekian. Ini sudah plus bunga atau denda teman-teman. Jadi ini sudah plus dendanya ya. Sebenarnya untuk pinjaman awal bukan segitu teman-teman. Tapi karena keterlambatan beserta bunga atau dendanya jadi mencapai 12 juta. Nih teman-teman bisa lihat nih. Ada berapa cicilan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 apa ya. 7 cicilan. Wis kalau kita bayar nih teman-teman. Oke. Jadi lumayan ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan buat teman-teman resikonya seperti apa. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Pemikiran teman-teman mungkin ya resikonya gimana bang? Oke, untuk resikonya misalkan teman-teman telat bayar ya. Misalkan teman-teman telat bayar sudah pasti itu teman-teman akan dihubungi setiap hari ya. Bahkan teman-teman tahu sendiri. Kemarin saya telepon itu sudah lewat 3 bulan masih telepon kan. Masih WA terus setiap hari. Sebenarnya kita itu bukan ada niat tidak bayar sebenarnya sih. Yang pertama-tama awal-awal itu bukan niat gak bayar. Tapi apa ya, cara penagihannya agak risih, agak ya seperti itulah. Memang kita punya hutang tapi kebanyakan error akhirnya malas mau bayar. Kayak gitu loh teman-teman. Jadi banyak juga subscriber saya yang telat bayar, yang gagal bayar. Kenapa nggak bayar? Bukan karena tidak ada dana, tapi cara penagihan mereka itu kebanyakan itu neror, nakut-nakuti. Akhirnya memutuskan sebagian ada yang bayar, ada yang nggak kayak gitu. Kenapa saya tahu? Karena banyak setiap hari itu yang sharing sama saya. Nah salah satu contoh ini yang nggak dibayar sampai sekarang. Nah mungkin pertanyaan teman-teman ya bang, apakah kalau kita telat bayar kita dihubungi terus? Pasti dihubungi terus. Ya, jadi dihubungi terus bahkan neror ya. Salah satu contoh tadi saya dapat WA dari nomor yang berbeda juga. Tapi dia tidak mengaku dari aplikasi mana. Saya sebar data lu. Saya permalukan teman-teman lu. Nah kayak gitu. Tapi dia tidak menyebutkan dari aplikasi mana. Nah seperti itu. Itu neror namanya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru telat bayar. Yang pertama-tama itu yang pasti diteror. Ditakut-takuti dengan cara sebar data. Data mau disalahgunakan. Ya biasanya seperti itu. Saya sebar ke sosial media Anda, saya sudah tahu data-data Anda lengkap di sini, kayak gitulah. Pokok model-modelnya kayak gitu. Nah, apakah aman bang kalau kita sudah dapat WA kayak gitu? Jawaban saya teman-teman, itu aman-aman saja sih. Tergantung bagaimana cara teman-teman menyikapinya kayak gitulah. Ya, tergantung teman-teman. Jadi yang pertama-tama teman-teman harus kuat mental. Jadi mental teman-teman itu harus benar-benar kuat. Karena apa? Karena kalau telat bayar itu yang pasti itu ditakut-takuti, diteror itu. Dengan ancaman sebar data, mau data disalahgunakan atau saya sebar ke sosial media. Nah kayak gitu. Kebanyakan pinjol itu kayak gitu kalau telat bayar.
Makanya kalau teman-teman kuat mental, tenang seperti saya, nggak pernah takut, nggak pernah panik, apapun resikonya saya hadapi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi resikonya itu di teror yang pasti. Nah untuk pengalaman saya ini teman-teman, sejauh keterlambatan 3 bulan, apakah sebar data? Nggak ada, sebar data nggak ada, cuman ya neror, nakut-nakuti, itu aja sih. Ya sampai sekarang bang, neror aja gitu loh. Bahkan waktu telat 3 minggu, 1 bulan itu sering dapat WA katanya Deci mau datang, tim kolektor mau jemput dana. Bahkan tadi kemarin saya telepon itu, siap-siap Anda ya di rumah. Nah, saya tunggu, ternyata nggak ada yang datang kayak gitu. Jadi teror terus lah. Pokoknya kalau telat bayar itu teror itu yang pasti teman-teman. Jadi seperti itu untuk resiko telat bayar di aplikasi Adapundi. Ya, sebenarnya hutang wajib dibayar teman-teman. Tapi kalau teman-teman memang tidak mampu atau tidak ada dana untuk pelunasan, ya teman-teman nggak usah takut lah, nggak usah terlalu takut lah seperti itu. Kan percuma takut gitu loh. Kemarin juga ada yang bertanya, bang kalau kita gagal bayar apakah aplikasinya kita hapus aman nggak? Ya aman-aman saja teman-teman. Ada sebagian juga yang bertanya, bang aplikasinya kalau kita gagal bayar kita hapus apa enggak? Ya ngapain kalian nggak hapus? Ya kan kalau kalian nggak mau bayar kan kayak gitu kan. Intinya jadi hapus lah. Ya kalau kalian ada niat mau bayar, misalkan ada dana, ya tinggal kalian download lagi. Yang penting nomor yang kalian daftarkan itu masih ada, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi Adapundi sejauh keterlambatan 91 hari ini, sejauh ini aman, tidak ada yang namanya sebar data ya, ataupun menghubungi kontak-kontak, nggak ada. Cuman kontak darurat kita itu kalau kita telat bayar itu pasti dihubungi ya. Kemudian kemarin ada yang bertanya, bang apakah aplikasi Adapundi menelpon tempat kita kerja? Itu tergantung teman-teman. Kalau teman-teman menyantumkan nomor perusahaan atau tempat kerja kalian, misalkan kalian telat bayar, itu yang pasti dihubungi, ditelepon, itu pasti ya. Tapi kalau kalian nggak nyantumin itu nggak bakalan, seperti itu ya. Oke, untuk DC lapangan sejauh ini juga nggak ada teman-teman. Cuman kemarin saya telepon katanya tunggu aja di rumah. Nah kayak gitu-gitu nggak bakalan lah teman-teman. Ya nggak bakalan datang gitu loh. Karena untuk pengalaman saya dari teman-teman subscriber itu banyak subscriber yang telat bayar. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada yang didatangi. Cuman pertanyaan saja, bang saya telat bayar sudah 3 bulan, ada yang 4 bulan kayak gitu kan. Itu nggak ada yang didatangi gitu loh, cuman pertanyaan aja. Karena apa dia bertanya ke saya? Karena dia dapat WA katanya Deci mau datang. Akhirnya konfirmasi dengan saya, akhirnya sampai 1 minggu, 1 bulan seterusnya nggak ada yang datang. Seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itulah ya resikonya telat bayar di pinjaman online. Hutang wajib dibayar teman-teman ya, ingat. Tapi kalau teman-teman nggak mampu ya apa boleh buat. Intinya kalian cukup kuatin mental. Itu aja sih saran saya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu updatean terbaru dari channel Markas Pinjol. Bye-bye.